Presiden Prabowo ya. Mereka mempersoalkan kononnya Pak Prabowo baik sangat dengan Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia ya. Menimbulkan isu kita serumpun mengapa ini berlaku ya. Tuan-tuan, inilah kes jenayah ya. Orang yang keluar sempadan tidak melalui jabatan imigrasi itu adalah bersalah ya. Kalau mereka sudah melanggar undang-undang negara, maka mereka perlu menerima konsekuensi yang menimpa diri mereka. Ya, berani buat, berani tanggung. Langgar undang-undang, terimalah padahnya. Inilah dia tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan ya, sebenarnya kita nak bagi tahu kepada rakan-rakan saya di Indonesia, saya ada ramai rakan TikTok di Indonesia ya. Sebenarnya setiap bulan ada warga Indonesia masuk Malaysia secara haram dan keluar secara haram, illegal. Tapi saya pasti ya, pihak berkuasa Malaysia tutup sebelah mata. Tutup sebelah mata kerana nak beri peluang kepada warga Indonesia cari rezeki di Malaysia. Ya, banyak lorong tikus. Di Melaka ada, di Negeri Sembilan ada, di Johor ada lorong tikus. Kita tahu, kita dengar cakap-cakap ada lorong tikus. Ya. Namun pihak berkuasa tutup sebelah mata nak memberi peluang pada warga Indonesia cari rezeki di Malaysia. Ya. Tapi nasiblah kalau terperangkap dengan anggota penguatkuasa, nasib. Ya, lalu lorong tikus. Tak ada polis ataupun APMM di tepi pantai. Kamu lepas. Hanya pada hari itu di Tanjung Ru bertembung dengan bot APMM. Ya. Jadi jangan salahkan pihak otoriti Malaysia ya. Hanya menjalankan tugas saja tuan-tuan ya. Dan kita lihat tuan-tuan, di Malaysia, ya, kita ada pekerja dari Bangladesh, dari Myanmar, dari Nepal, dari Filipina, berjuta, bukan ratusan ribu, berjuta. Tak ada masalah. Tak ada pun warga Bangladesh kena tembak. Kenapa? Mereka balik melalui saluran-saluran yang disahkan. Ya. Jika mereka keluar secara haram, bertempur dengan bot APMM, mereka juga akan ditimpa. Oke, jadi begini ya, Atok dari Malaysia atau kakek Malaysia ini. Tadi kan Anda sendiri yang membongkar bahwa banyak sekali ya para pekerja-pekerja ilegal yang masuk keluar dari Malaysia. Dan Anda tahu ada beberapa wilayah yang menggunakan jalur tikus ya, masuk secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Anda tahu bahwa di situ ada permainan seperti itu dan ada keterlibatan aparat ya, atau orang-orang yang punya kuasa di Malaysia yang membuka celah sehingga orang-orang dari Indonesia tergiur untuk bisa masuk lewat jalur-jalur yang tidak seharusnya atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau Anda menjelaskan seperti itu, kesimpulan dari saya ya, kenapa nggak ditembak sekalian orang yang yang buka jalur tikus itu? Harusnya mereka juga ditembak dong kalau mau berbicara tentang keadilan. Jangan hanya orang Indonesia yang ilegal yang boleh masuk ke dalam Anda tembak. Tetapi yang memberikan peluang tersebut juga harus ditembak karena sama-sama bangsat, sama-sama kurang ajar. Udah tahu aturannya bahwa masuk keluar negara harus sesuai dengan aturan, tapi kenapa mereka membuka celahnya, mereka membuka jalur tikusnya, dan aparat hanya memandang sebelah mata. Sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Nah, ini yang perlu disalahkan bukan hanya Indonesia saja, tapi dari orang-orang Malaysianya juga yang memberikan celah, yang memberikan peluang untuk orang-orang bisa masuk secara ilegal. Namun kembali lagi ya, saya tidak sepenuhnya mau membela atau membenarkan orang-orang Indonesia yang masuk secara ilegal. Justru di sini dengan adanya peristiwa seperti ini, kita bersyukur sekaligus bisa memberikan peringatan.
kepada teman-teman ya, Bapak Ibu warga Indonesia yang ingin bekerja di negara manapun termasuk Malaysia ya, kita gunakan jalur yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Jangan kita masuk secara sembunyi-sembunyi, diam-diam melalui jalur tikus. Justru nanti malah kita yang menjadi korban. Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APMM kita, maritim kita, menjaga tanah air daripada penceroboh. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Bagi saya tiada salahnya tindakan maritim tu. Waktu malam mereka ceroboh, kita tak tahu sama ada mereka adalah lanun, penjenayah ataupun sesiapa. Yang kita tahu adalah percubaan mereka untuk masuk negara kita secara tidak sah. Negara Malaysia ada maruah. Negara Malaysia ada undang-undang. Sampai bila kita nak berlembut dan biarkan negara kita dimasuki oleh pendatang-pendatang haram sesuka hati? Bila APM dah lakukan tindakan ni sehingga seorang tewas, negara jiran sepatutnya ambil pengajaran. Bukannya nak menyalahkan maritim Malaysia. Salahkan si penceroboh tu. Itu yang sepatut-patutnya. Mengikut berita, penceroboh tu cuba melawan maritim. Jadi berlakulah penembakan itu. Sebab dah terlalu ramai sangat penceroboh-penceroboh sempadan berani masuk ke Malaysia secara macam itu, memang dah seharusnya lah pihak maritim kita ambil tindakan macam ni supaya perkara ni tidak melarat dan melarat lagi. Betul tak kurang? Saya lama tak cakap dengan Kak tapi kali ni saya rasa macam saya perlu cakap lah. Kerana apa yang berlaku sekarang ni antara rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia dengan isu yang sedang berlaku sekarang ni, kita bertelagah bukan kerana situasi yang berlaku tu, bukan kerana perkara yang berlaku tu, tapi kerana pengaruh daripada penyampaian orang macam akak. Orang-orang macam akak ni yang lebih mendahului daripada tindakan, sedangkan kerajaan Malaysia tidak mengeluarkan sebarang kenyataan sama ada menyokong ataupun mengatakan yang perkara itu memang sepatutnya berlaku. Tapi apa yang kerajaan Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim sampaikan, kes tembak Tanjung Ru, Anwar beri jaminan siasatan telus. Jadi tidak ada kenyataan yang mengatakan perkara itu sepatutnya berlaku ataupun tidak sepatutnya berlaku. Jadi kita yang berada di bawah ni, terutamanya orang-orang macam akak yang mempunyai pengaruh di dalam media sosial, tak sepatutnya keluar kenyataan menyokong, tidak menyokong, benda tu betul, sepatutnya berlaku. Tak, kerana akak akan mempengaruhi follower akak yang lain untuk menyokong apa yang akak sampaikan, dan akhirnya bertelagahlah rakyat Malaysia bertelagah dengan rakyat Indonesia. Sama juga di Indonesia juga, mereka ada juga pempengaruh mereka yang mengeluarkan kenyataan sama seperti akak. Betul tak betul? Sedangkan presiden mereka pun tidak mengeluarkan kenyataan yang mengatakan perkara itu salah ataupun tidak salah. Tapi mereka memohon untuk siasatan secara telus tentang perkara tersebut. Jadi untuk kita mengelakkan daripada kita bertelagah di bawah ni, rakyat sesama rakyat ni, kita yang ada pengaruh ni, terutamanya orang-orang macam akak yang berpengaruh di media sosial, tak perlu keluarkan kenyataan-kenyataan yang mendahului daripada tindakan untuk tidak berlaku salah faham antara kita. So kita tunggu je siasatan berlaku, kerana kes ni melibatkan dua buah negara. Hubungan baik perlu dijaga. Banyak benda yang perlu dijaga, bukan semata-mata nak selesai isu warga asing, tembak. Nak selesai isu pendatang asing tanpa izin, tembak. Kenapa tak tembak semua yang ada dekat dalam Malaysia ni? Cuba fikir. So jangan kita jadi orang kata apa? Penghuru hara, faham? Jangan kita jadi penghuru hara dalam situasi-situasi seperti ni. Okey. Dalam isu terjah-terjah tu, itu terpulanglah, itu tak melibatkan kematian dan sebagainya. Tapi dalam kes ni, melibatkan kematian ni, masing-masing
akan mempertahankan hak masing-masing. Jadi kita sebagai individu yang ada pengaruh di media sosial ni, untuk pempengaruh yang lain juga, tak perlu keluarkan kenyataan melebihi daripada tindakan untuk kita mengelakkan perbalahan sesama kita. Okay. Roger and out. Secara pribadi, saya salut dengan orang-orang Malaysia yang masih mempunyai pemikiran yang bagus, pemikiran yang luas. Tidak seperti orang Malaysia di video pertama tadi, ya. Nah, ini tipe-tipe orang Malaysia yang suka memanas-manaskan situasi atau anti terhadap orang-orang Indonesia, ya. Nah, sebaliknya di video kedua tadi yang kita reaksi bersama, itu orang Malaysia yang melihat atau mendengarkan kasus seperti ini, mereka memilih untuk bersikap netral. Memang benar apa yang disampaikan oleh orang Malaysia tadi, ya. Peristiwa seperti ini, ya, sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah kita, ya, baik pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia sudah mengambil kebijakannya masing-masing. Dan saya salut dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Mereka telah melakukan investigasi, penyelidikan, dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa kemarin itu sudah dihentikan jabatannya, ya. Nah, ini yang harus kita apresiasi, ada ketegasan dari pemerintah Malaysia dan mereka bertanggung jawab atas 5 WNI yang menjadi korban. Membuat peristiwa ini semakin panas, ya, mengadu domba antara kedua negara ini. Nah, itu tipe-tipe seperti orang pertama tadi yang kita reaksi, ya, bocil dari Malaysia itu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini kita semua bisa mengambil hikmahnya, yang mencari solusi terbaik. Sebagai orang Indonesia, kita perlu menyadari bahwa untuk masuk luar negara orang, kita perlu melengkapi dokumen kita dengan jalur yang benar sesuai dengan aturan, ya. Karena sangat berisiko jika kita masuk dan keluar negara orang tanpa melalui jalur atau proses yang benar, ya. Lalu yang berikutnya tentu menjadi pelajaran juga bagi aparat di Malaysia bahwa dalam menghadapi situasi seperti ini, ya, jangan langsung main door aja, ya. Jangan langsung main tembak-tembak aja. Karena ini bukan seekor ayam, ya, ini nyawa manusia, ya. Tentu dia melakukan kesalahan, tetapi semuanya ada proses hukum, ada proses peradilan, ya. Jangan melakukan tindakan yang seperti itu karena, ya, kasihan, ya. Orang yang Anda tembak ini bisa jadi di belakang dia itu ada orang-orang yang bergantung hidupnya dengan dia, anaknya, istrinya, yang berharap bisa dinafkahi, mendapatkan rezeki dari orang yang Anda tembaki itu, ya. Bisa jadi itu sebagai tulang punggung bagi mereka. Penceroboh asing yang masuk ke perairan kita, jangan bagi muka pada penceroboh. Sudahlah menceroboh. Hei Upin Ipin, ngomong apa kau? Bapak Presiden Prabowo, Presiden Indonesia itu bersahabat baik dengan PM Malaysia. Jadi kau jangan memanas-manasi keadaan, jangan memanas-manasi tentara kamu itu. Kalian itu ibarat maling teriak maling. Ini lihat baik-baik, ya. Kapal kalian itu, kapal maling kalian itu masuk ke lautan Indonesia secara ilegal dan mencuri di lautan Indonesia dan ditangkap oleh Tentara Nasional Indonesia dan diperlakukan secara baik-baik sesuai hukum yang berlaku, bukan ditembak mati seperti kalian, ya. Jadi sudah jelas, ya, kalian itu penceroboh, teriak penceroboh. Jadi kita bisa tahu di sini di mana tentara Dajjal dan mana tentara yang berhati manusia. Itu TNI berhati manusia, ya. Dan tentara kau yang eksekusi warga kami itu sudah dinonaktifkan tanpa sepengetahuan pemerintah, main hakim sendiri, ya. Jadi kau itu berseberangan dengan pemikiran pemerintah, ya. Upin, Jarjit. Persahabatan Indonesia dan Malaysia itu kau rusak dengan narasimu yang dangkal. Kau biasa nonton Upin Ipin, mau bicara soal negaramu, mau sok-sokan, mau bela tentara yang salah. Ingat, ya, kau itu kucing Malaya, bukan harimau Malaya. Hai kalian warga Malaysia, orang ini sudah memecah belah persatuan dan persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia. Jadi, kasih peringatan untuk orang tidak jelas ini. Karena pemikirannya itu benar-benar berseberangan dengan kebijakan pemerintah Malaysia. Oke, terima kasih. Umur-umur ikan lele, negara Malaysia akhirnya respon positif, Le. Polisi Malaysia sedang melakukan penyelidikan kepada APMM atau Agensi Penguat Kuasa Malaysia. Dan beberapa orang yang terlibat dalam itu telah dinonaktifkan untuk memperlancar proses penyelidikan.
Indonesia adalah negara sahabat. Jadi saya ingin bagi jaminan siasatan kita akan cukup rapi, cukup telus, dan tidak untuk melindungi sesiapa. Luar biasa, bravo ya kepada Prime Minister ataupun Perdana Menteri Malaysia Bapak Anwar Ibrahim. Ya, beliau mengatakan negara Indonesia adalah negara sahabat. Maka dari itu beliau mengatakan juga akan melakukan siasatan. Ya, siasatan itu di kamus kulihat artinya penyelidikan ataupun investigasi ya dengan rapih katanya, luar biasa. Dan dengan telus. Telus itu di kamus artinya dengan transparan. Berarti mereka negara Malaysia sekarang lagi melakukan investigasi atau penyelidikan dengan rapi dan dengan transparan, luar biasa. Dan Bapak Anwar Ibrahim juga Prime Minister Malaysia mengatakan mereka tidak melindungi sesiapa ya. Itu dibuktikan dari pelaku dodor yang melakukan kepada 5 WNI tersebut sudah dinonaktifkan sekarang. Terima kasih Malaysia. Jadi ini adalah suatu titik yang cerah ya, respon yang sangat positif dari negara Malaysia yang sudah kita tunggu-tunggu ya. Bahkan ini menurut saya adalah langkah konkret ya dari negara Malaysia untuk menyelesaikan kasus 5 WNI ini. Jadi kami negara Indonesia sangat berterima kasih kepada negara Malaysia. Semoga setelah ini hasil penyelidikan dan investigasinya bisa dipublikasikan. Jadi kami masyarakat Indonesia juga tahu kebenaran yang terjadi sebenarnya. Oke, nah untuk masyarakat Indonesia sendiri semoga bisa mendengar juga arahan Bapak Prabowo, jangan main-main yang tidak legal ya. Kalau masuk ke negara orang tanpa permit ya terima resikonya. Oke, dari 5 WNI ini kita harus ambil hikmah dan pelajarannya ya. Jadi jangan pakai jalur-jalur yang tidak benar. Adapun bujuk rayu orang-orang, ada jalur-jalur yang murah tapi tidak resmi, jangan mau ya. Kalau mau kerja di negara orang ya bikinlah izinnya, bikin visanya, visa kerjanya. Di Indonesia kan juga ada KITAS dan lain-lain. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi sudah cukup jelas pesan-pesan yang disampaikan ya untuk teman-teman semua dari Indonesia yang ingin ke Malaysia. Dengan adanya peristiwa seperti kemarin itu bisa membuka mata kita semua untuk datang masuk keluar ke negara orang harus punya adab ya. Anda harus sesuai dengan jalurnya, harus punya legalitas. Jangan menjadi orang Malaysia bilang penceroboh. Orang yang masuk keluar tanpa aturan, tanpa dokumen ya. Karena ya, Anda harus terima konsekuensinya. Suatu saat Anda bisa bernasib seperti salah satu saudara kita yang ditembak mati ini ya. Ya, yang lain juga dalam kondisi kritis, kita nggak tahu nih mereka cedera atau apa ya. Kalau Anda cedera, ya kasihan juga Anda nggak bisa bekerja lagi ya. Jadi sebanyak-banyaknya uang yang kita kejar, yang kita cari, tapi kalau kondisi fisik kita udah cacat, apalagi kita merenggang nyawa, ya sama aja bohong ya. Jadi lebih baik kita memilih jalur yang aman, jalur yang sesuai, cari nafkah yang berkah untuk keluarga kita, untuk anak istri kita. Dan kita juga berterima kasih kepada Pak Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang sudah dengan bertanggung jawab ingin melakukan investigasi secara serius, transparan, agar oknum-oknum yang terlibat dapat diberikan sanksi yang maksimal. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi.